MF Gusmin, hai bodong nomornya nggak disebutin. Manok Medi, gue Farah, Cok, Haikal, Cakra Diva, astagfirullahaladzim, kenapa ada tit? Nah, Kang Pak Boy, Rahmas, anak Medan nomornya juga pun gak disebutin, terima kasih. Tapi ya itu nominalnya sungguh luar biasa. Franjana Suprato. Nah, dari nama-nama yang banyak ini, aduh sungguh terharu nih Ginosis alias Cakra Diva ya. Banyak sekali dari kalian yang sungguh dermawan sampai ada yang sawer 50 juta. Semoga dalam waktu dekat bisa terkumpul 271T ya guys ya. Soalnya harga kameranya segitu. Semoga rezeki kalian semua itu selalu dilancarin dan didatangkan dari segala penjuru mata angin ya. Amin. Buat teman-teman yang mau sawer, link di pin komen ya guys ya. Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler Battle Truck Happen episode ke-147. Di episode sebelumnya Shoyan masih terlibat baku hantam dengan Shenlong Guizun dan Yahua Liangjun yang didukung oleh Moyu sampai tiba-tiba Hei King datang di tengah pertarungan untuk meminta Shoyan ikut ke Pulau Naga. Dengan kemunculan Hei King yang seorang ahli puncak, Dozun bahkan Moyu pun tidak berani melanjutkan operasi dan akhirnya hanya bisa membiarkan Shoyan pergi dengan terpaksa. Sampai di Pulau Naga, Shoyan baru tahu jika Xian sebenar-benarnya mengalami pemadatan energi setelah menyerap buah naga Phoenix, dan para tetua naga kuno ingin Shoyan membantu Xian untuk menyelesaikan penyerapan tersebut karena si Loli Gemes harus kembali sebagai seorang kaisar naga Void kuno dan menyatukan 4 pulau naga yang terpisah sejak ditinggalkan oleh ayahnya alias kaisar naga terdahulu. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja lah kita terobos. Shoyan hanya bisa terkejut dan memahami kenapa para tetua begitu ingin Xian menyempurnakan buah naga Phoenix setelah mengetahui rahasia besar yang disembunyikan oleh suku naga Void kuno selama ini, dimana memang kalau sampai rahasia besar ini terbongkar pasti akan banyak faksi besar yang berusaha mengambil keuntungan. Karena Shoyan sudah tahu betapa krisis yang dialami suku naga Void kuno harus segera untuk diselesaikan, maka tuan muda ketiga keluarga Shou itu menebak jika seharusnya apa yang dibutuhkan para tetua darinya hanyalah api surgawi. Julie tertawa ketika melihat kecepatan Shoyan dalam berpikir dan berkata bahwa lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras hingga bahkan tidak dapat dihancurkan oleh elit puncak Dozun atau Banseng seperti dirinya. Karena itulah Julie dan para tetua naga Void kuno hanya bisa berharap pada api surgawi yang selain merupakan benda paling berbahaya juga merupakan benda paling panas di dunia yang dikatakan bisa membakar segalanya. Nah, namun ternyata tidak sembarang api surgawi bisa membakar kristal naga Phoenix, di mana perkiraan Julie mungkin hanya api peringkat 10 teratas yang memiliki kualifikasi untuk itu. Berhubung Shoyan memiliki 4 jenis api surgawi dan mampu menggabungkan semua, Julie percaya jika saat ini api surgawi yang dimiliki Shoyan setidaknya setara dengan api peringkat 6 atau 7, dan karena itulah para tetua Pulau Naga Timur itu hanya bisa berharap Shoyan mampu melelehkan kristal naga Void yang saat ini mengurung Xian. Shoyan menatap Julie dengan pandangan serius sebelum dengan yakin menyatakan dirinya akan berusaha sekuat tenaga karena selain membantu suku naga Void kuno menyelesaikan krisis, bagaimanapun Xian adalah temannya dan Shoyan tidak mungkin diam saja melihat gadis itu berada dalam bahaya. Melihat keyakinan Shoyan, Julie tidak bisa menahan senyuman serta hasrat untuk menggibah dengan Hei King, membicarakan betapa Shou Xuan akan tertawa di alam baka kalau mengetahui ada garis keturunan yang se-OP Shoyan. Penggibahan ini juga berlanjut dengan baru, astagfirullah. Penggibahan ini juga berlanjut tentang bagaimana di masa lalu Shou Xuan benar-benar menghabiskan kekuatan garis keturunannya yang tersisa untuk menerobos ke kelas Doseng, di mana apabila mampu melakukannya, maka klan Shou akan menjadi klan kuno layaknya klan Gu.
Namun sayang ambisi Xiao Xuan untuk membawa klannya menuju kejayaan itu berakhir gagal dan akhirnya leluhur klan Xiao itu harus menghadapi kematian dengan amarah dan penyesalan. Xiaoyan dapat mendengar penggibahan dua tetua naga void itu hanya bisa meringkukkan mulutnya iba, di mana meskipun bisa dibilang apa yang dilakukan Xiao Xuan pada akhirnya justru membawa klan Xiao pada kemunduran, Xiaoyan percaya jika Xiao Xuan mengambil keputusan demikian pun demi kebaikan klannya. Tidak mau lama-lama menggibahkan orang yang sudah pindah alam, Julie pun mempersilahkan Xiaoyan untuk beristirahat selama 2 hari. Sementara dia akan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi di Jian. Singkat cerita 2 hari telah berlalu dan Xiaoyan segera digiring menuju ke bagian terdalam Pulau Naga Timur yang sebenarnya merupakan sebuah gunung berapi asli. Xiaoyan juga mampu merasakan jika aura Pulau Naga menjadi lebih pekat, di mana hal ini disebabkan karena para tetua telah meningkatkan pertahanan Pulau Naga Timur ke titik tertinggi. Nah, baru saja terbang merendah ke bagian puncak gunung berapi, tiba-tiba saja sosok hitam bergegas dari kejauhan dan muncul di depan kelompok Xiaoyan, di mana yang membuat tuan muda ketiga keluarga Xiao itu terbagong. Si sosok hitam tidak lain adalah Ti Jian Zunze yang dulu bergabung dengan kelompok penyelamatan Abah itu loh. Masih ingat kan? Nah, jadi kalau kalian masih ingat, dulu kan Tijian mencalonkan diri untuk melawan Tianzun Hitam Putih, sementara celah spasial yang dibuat Jian sangat tidak stabil untuk membawa semua orang pergi. Makanya Xiaoyan sudah mengira kalau salah satu teman lama Abah ini pindah alam sejak lama. Ternyata ketika itu Julie lah yang membantu Jian menstabilkan celah spasialnya, sekaligus juga menyelamatkan Tijian sehingga sejak saat itu sang pedang baja berada di Pulau Naga bersama dengan Julie. Setelah semua orang siap untuk memulai proses pemunihan kristal energi Jian, Julie pun terbang ke puncak gunung yang mengeluarkan pilar asap, di mana setelah mengikuti sang tetua naga void, Xiaoyan menemukan kristal kehidupan tergantung di dalam sebuah kuali hijau besar di mulut gunung berapi. Julie menjelaskan jika tempat ini dipenuhi dengan energi afinitas api yang padat sehingga api surgawi yang memang sejak awal sudah sangat sombong di dunia perapian akan mendapatkan tambahan kekuatan yang besar. Oleh karena itu diperlukan kontrol luar biasa untuk mencairkan kristal tanpa membakar loli gemes yang ada di dalamnya. Dan Julie yakin Xiaoyan pasti mampu melakukan hal tersebut. Selain itu memurnikan kristal naga Phoenix adalah tugas yang menghabiskan banyak waktu sekaligus menghabiskan Doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itulah Julie segera mengangsurkan sebuah botol giok putih pekat yang berisi 5 tetes darah esensi naga kuno yang dapat memulihkan Doki seseorang secara instan. Baru setelah menerima benda yang sangat berharga itu, Xiaoyan segera duduk di depan kuali hijau besar mengamati sosok si loli gemes dalam kuali dengan serius sebelum menarik napas beberapa kali dan meludahkan pilar api coklat ungu keputihan dari mulutnya. Api 3 warna itu mengalir ke dalam kuali membuat suhu di dalam kuali naik dengan cepat. Begitu pula mulut gunung berapi yang dasarnya sudah panas menjadi lebih panas lagi sampai membuat pohon-pohon di sekitarnya mulai berguguran. Dalam waktu singkat naga api besar terbentuk di dalam kuali dan ketika Xiaoyan menggeram rendah, naga api besar itu menyerbu ke arah Jian yang sedang tidur dengan mata tertutup. Naga api Xiaoyan meringkuk dan bercokol di dalam kuali, menembakkan banyak pilar api yang sangat panas di dalam tubuh Jian hingga membuat cahaya berkedip di atas lapisan kristal. Api surgawi terus meludahi tubuh Jian, namun kristal naga Phoenix tidak menunjukkan perubahan. Xiaoyan tidak panik melihat hal itu dan dengan perlahan tapi pasti terus mengirimkan sejumlah besar api surgawi untuk menolong sang tuan putri naga void kuno. Xiaoyan yakin bahkan tidak ada satupun benda di dunia yang tidak dapat dibakar oleh api surgawi, termasuk juga kristal naga Phoenix yang keras kepala ini.
Waktu berlalu seperti pasir di antara jari-jari seseorang ketika Shoyan tenggelam dalam perbaikan yang panjang, di mana dalam waktu-waktu itu semakin banyak anggota naga Void kuno yang berkumpul di gunung, termasuk seorang tetua yang bernama Kyo yang sedikit menyaksikan apakah Shoyan benar-benar mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Julie memahami kekhawatiran Kyo mengingat bahwa Jian sangatlah penting bagi Pulau Naga Timur mereka. Namun saat ini memang Shoyan lah orang yang paling tepat yang bisa mereka mintai tolong, apalagi Jian juga menghendaki hal yang sama sebelum jatuh dalam tidur panjang. Kyo diam-diam mengangguk mendengar penjelasan panjang lebar Julie sebelum kemudian tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang dari puncak gunung api. Shoyan yang berada di samping kuali besar sebenarnya dapat mendengar obrolan dua tetua, termasuk juga harapan besar Julie atas nasib sukunya yang sekarang berada di tangan Shoyan. Karena itulah Shoyan menambahkan kepekatan api surgawi 3000 teratai hatinya, membuat api yang semula berwarna ungu keputihan berubah menjadi ungu gelap yang misterius. Naga api di dalam kuali segera menyusut setelah berubah warna, namun intensitas panas yang dihasilkan menjadi berkali-kali lipat, di mana setelah digempur oleh energi panas seliar ini, kristal energi yang keras yang tak tertandingi akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan mata semua orang. Segera setelah tetesan cairan ungu emas keluar, semua orang yang menyaksikan itu memekik bahagia, tidak terkecuali Julie yang diam-diam menghela napas lega melihat kristal naga Phoenix benar-benar mulai mencair di bawah penindasan api surgawi Shoyan. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pembakaran habis-habisan Shoyan, dan tuan muda ketiga keluarga Shou itu sama sekali tidak beristirahat dan mengalami krisis doki sebanyak 2 kali selama waktu ini. Meski begitu, Shoyan tidak langsung menggunakan esensi darah naga kuno, melainkan memilih untuk mengandalkan mantra api dalam menyerap energi alam di sekitarnya. Sebenarnya mantra api pun tidak dapat mengimbangi tingkat kelelahan doki yang Shoyan rasakan, dan oleh karena itulah pada hari ke-15 Shoyan tidak dapat lagi merasakan krisis doki di tubuhnya, hingga akhirnya mengambil setetes darah esensi naga kuno yang diberikan Julie kepadanya. Segera setelah menelan esensi darah naga kuno, Shoyan dapat merasakan bahwa tulang, otot, dan seluruh darahnya secara perlahan menjadi lebih kuat hingga samar-samar mengeluarkan semacam rasa gatal dan nyeri yang tidak biasa. Shoyan merasakan energi dahsyat membanjiri tubuhnya, di mana energi semacam ini dapat disepadankan dengan beberapa obat tingkat tinggi. Perbaikan kristal naga Phoenix berlanjut dan 1 bulan lagi berlalu di mana suasana gembira menyebar ke seluruh Pulau Naga Timur melihat kristal naga Phoenix di tubuh putri mereka benar-benar menjadi lebih kurus. Julie perlahan membelai janggutnya tanpa sadar mendengus kagum melihat Shoyan yang masih bisa mengendalikan api surgawi meskipun tidak tidur dan tidak makan selama 1 bulan. Namun momen kagum mengagumi itu berubah menjadi kemarahan saat Julie mendengar ada seseorang menerobos Pulau Naga Timur, di mana orang itu tidak lain adalah anggota Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Segera setelahnya ruang di langit menjadi terdistorsi dan banyak naga Void Timur yang muncul dipimpin oleh Kyo, seorang pria besar dengan alis tebal yang bernama Xiao Ao dari Pulau Naga Barat tertawa keras ketika melihat rombongan Kyo, mengatakan agar Panatua Naga Void Timur itu tidak marah-marah karena dia hanya melaksanakan perintah Raja Naga Pulau Barat untuk mengundang pemilik darah bangsawan alias Jian. Kyo berjulid mengatakan jika orang-orang pulau lain ini sungguh percaya diri menyebut diri mereka naga hanya karena memiliki garis keturunan bangsawan. Xiao Ao sekali lagi menyunggingkan senyuman ketika mengingatkan Kyo jika apapun yang terjadi saat ini, naga Void kuno telah terbagi 4 dan memang masing-masing pulau naga dipimpin oleh garis keturunan bangsawan kecuali Pulau Naga Timur. Xiao juga mengingatkan jika dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur adalah yang terlemah dan apabila terjadi peperangan sudah jelas Pulau Naga Timur tidak akan bertahan lama. Setelah Xiao menyelesaikan kata-katanya, tekanan padat menyebar membuat Julie pun tidak punya pilihan kecuali ikut turun tangan setelah sebelumnya meminta semua orang untuk melindungi Shoyan apapun yang terjadi. Julie muncul di samping Kyu dan meminta pasukan tentara Naga Selatan juga turut memperkenalkan diri, di mana
mana tentara naga barbarian yang dikirim oleh Raja Naga Selatan ini dipimpin oleh seorang tetua bernama Manyan. Manyan menghela napas ketika meminta Juli untuk tidak banyak tingkah dan menyerahkan Xian karena 3 Raja Naga Agung tidak akan membiarkan Pulau Naga bersatu lagi seperti keinginan Pulau Naga Timur. Ketika itulah sosok besar He King bergegas ke langit berteriak keras tanpa rasa takut agar orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Selatan ini tidak banyak omong kosong. Dia yakin jika tetua pertama dan tetua kedua Pulau Naga Timur tidak melakukan retreat yang dalam, maka orang-orang sok keras ini tidak akan berani bersikap sombong. Xiao terpacu amarahnya ketika melihat kekerasan He King dan akhirnya kedua pemimpin pasukan mulai menggaumkan genderang perang hingga membuat seluruh pasukan bergerak dengan cepat. Pertarungan pun pecah dan Juli meminta He King kembali ke mulut gunung untuk melindungi Xiaoyan. Meskipun He King merasa enggan meninggalkan medan perang, namun pria besar itu tetap menuruti apa yang dikatakan Juli, sementara sang tetua ketiga akan segera menghadapi Mang Yan sebagai lawannya. 2 dari 3 Pulau Naga telah mengirim pasukan elit mereka di mana kekuatan bertarung ini bisa membasuh faksi tingkat atas di dataran tengah dengan darah. Sementara itu di dalam mulut gunung berapi, suhu panas masih terus dipancarkan tanpa henti sampai dengan He King melihat ada sekelompok 10 orang yang bergegas mendekat, membuatnya buru-buru masuk ke dalam mode siaga ketika memerintahkan semua orang untuk melindungi Xiaoyan. Meskipun begitu, ekspresi He King tetap terlihat jelek. Tetua Pulau Naga Timur itu memahami jika masih ada Pulau Naga Utara yang belum ikut serta dalam pertarungan, di mana apabila pulau terakhir join tawuran juga, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk Pulau Naga Timurnya. Karena itulah He King hanya bisa berharap Xiaoyan dapat menyelesaikan perbaikan ini dengan lebih cepat, meskipun pria besar itu pun tidak dapat menahan cemas dalam hatinya melihat Xiaoyan yang saat ini terlihat bisa pingsan kapan saja. Matanya berlumuran darah dan kelelahan doki luar biasa telah melanda tubuhnya. Bagaimanapun melakukan perbaikan untuk benda sekeras kristal ponik selama 1 bulan lebih sama sekali bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan oleh karena itulah He King berjanji akan membantu Xiaoyan melawan siapa pun kalau pemuda itu memintanya. Belum sampai beberapa menit setelah kelompok penyerang diblokir, situasi di Gunung Api menjadi semakin mencekam setelah He King mengetahui ada tetua dari Pulau Naga Barat bernama Siasa yang akhirnya menemukan gunung berapi sebelum akhirnya terlibat baku hantam sengit dengan pelindung Jian tersebut. Tidak hanya He King, pertempuran lain pun masih terus berlanjut, tidak terkecuali pertarungan antara Juli dan Manyan yang keduanya sama-sama merupakan seorang elit Banseng. Manyan memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi setengah naga, di mana hal itu membuat tetua Pulau Naga Selatan itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi. Seolah situasi tidak bisa menjadi lebih buruk lagi, ekspresi Juli berubah jelek saat menatap tajam pada ruang kosong dan memahami jika sepertinya Pulau Naga Utara juga akan segera bergabung dalam pertarungan. Pemimpin pasukan Naga Utara yang bernama King Yan meminta Man Yan untuk melakukan pertarungan dan memblokir Juli, sementara dia akan mencari Xian untuk dibawa pergi. Juli hanya bisa menahan kemarahan melihat hal ini karena dia pun tidak dapat melakukan apa-apa selama Man Yan memblokirnya. Sementara itu Qin Yan telah berada di mulut gunung berapi dan hampir saja menerobos sebelum Tijian menghalanginya. Namun Tijian hanyalah seorang Dozun bintang 1 atau 2, sementara Qin Yan merupakan Dozun bintang 9 yang untuk mengalahkan Tijian hanya dibutuhkan sedikit sentilan saja. Karena itulah Tijian pun tidak dapat memblokir Qin Yan dalam waktu lama dan hanya dalam beberapa napas tetua Pulau Naga Utara itu sudah berhenti di samping Xiaoyan, hampir saja menghancurkan bagian atas kepala pemuda itu sebelum suara sedingin es yang mengandung tekanan luar biasa bergema di mulut gunung berapi ketika mengatakan kepada Qin Yan jika Xiaoyan kehilangan sehelai rambutnya maka Qin Yan harus menggunakan hidup untuk membayarnya.
Tangisan sedingin es yang bergema di telinga Qin Yan tidak nyaring tetapi cukup untuk membuat elit bintang 9 Dozun itu merasa jiwanya bergetar hebat dan tidak dapat melakukan apa-apa karena merasakan kekuatan penakan dari sebuah garis keturunan bangsawan naga void kuno yang matang. Segera setelahnya, pilar ungu keemasan ditembakkan dari dalam kuali besar membuat Qin Yan terhempas keluar, dan ketika hal itu terjadi, semua pertarungan yang terjadi di luar sana langsung berhenti, di mana seluruh naga void kuno yang sebelumnya asyik tawuran itu merasakan darah mereka mendidih, menyadari bahwa Jian dengan garis keturunan bangsawan sejati akhirnya telah dibangkitkan. Nyala api yang membara di dalam kuali besar perlahan-lahan padam ketika mengungkap sosok kecantikan Jian yang telah terbangun. Jian telah sepenuhnya berubah menjadi wanita dewasa dengan tubuh ramping dan menawan. Mata ungunya telah berubah keemasan dan seekor naga serta burung phoenix menari di atas jubahnya sehingga memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Di belakang punggungnya ada sayap emas burung phoenix yang mengepak perlahan, membuat kegembiraan di wajah para anggota Pulau Naga Timur menjadi semakin padat sebelum seluruhnya berlutut di langit memahami bahwa Kaisar Naga yang baru akhirnya telah lahir. Ahli-ahli dari pulau lain masih berusaha diam sesaat ketika melihat Jian karena bagaimanapun mereka telah tunduk kepada Raja Naga untuk waktu yang lama. Namun dengan tekanan luar biasa dari garis keturunan mereka ketika melihat Jian serta raungan marahi King yang memperingatkan semua orang untuk berlutut, naga-naga dari pulau lain itu hanya bisa mengencangkan kepalan tangan mereka ketika akhirnya memilih untuk pergi dan berkata akan menemui Kaisar Naga suatu saat nanti. Hei King baru saja ingin meraung marah sekali lagi sebelum Jian dengan keagungannya sebagai bangsawan naga mengepakkan sayap melihat Shoyan yang sudah setengah hidup sebelum meletakkan tangannya di dahi Shoyan ketika meminta pemuda itu untuk beristirahat sejenak. Setelah bertransformasi ke bentuknya saat ini, tampak karakter Jian telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Auranya dingin dan acuh tak acuh seolah siap menindas dunia, di mana bahkan King pun tidak berani lagi mempermalukannya sebagai gadis kecil nakal yang sebelumnya dia kenal. Jian meminta King untuk menjaga Shoyan baik-baik dan menyerahkan masalah Pulau Naga untuk dia tangani. Baru setelah itu Jian mengepakkan sayap phoenixnya sekali lagi, berkedip dan muncul di langit menatap semua orang yang awalnya asyik baku hantam dan menimbulkan tekanan luar biasa bagi mereka tidak terkecuali para naga dari pulau lain. Julie dengan mata bergetar berlutut di langit ketika melihat keanggunan yang dipancarkan oleh Jian, merasakan kebahagiaan luar biasa karena setelah begitu lama suku naga void kuno telah melahirkan Kaisar Naga baru. Tidak hanya Julie, semua naga di Pulau Naga Timur juga berlutut penuh hormat, diikuti dengan para naga pulau lain yang cukup lemah pun akhirnya tidak dapat menahan gejolak garis keturunan mereka untuk berlutut di hadapan Jian. Bagaimanapun naga kuno tidak pernah berlutut kepada bahkan langit dan bumi. Satu-satunya yang bisa membuat mereka berlutut adalah Kaisar Naga yang memiliki garis keturunan bangsawan yang sempurna. Jian dengan kecantikan dan keagungan luar biasa berkata dengan nada dingin ketika meminta para pemimpin pasukan pulau lain untuk pergi membawa antek-antek dajjal mereka, sekaligus menitipkan salam kepada para raja naga bahwa suku naga void kuno hanya memiliki satu Kaisar Naga sejak zaman kuno, dan ketika saatnya tiba dia secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan bangsawan yang dimiliki oleh para raja naga untuk menunjukkan posisi mereka yang sesungguhnya. Man Yan, Xiao Ao, Sisa, dan Qin Yan hanya bisa meneguk ludah kasar merasakan raungan garis keturunan bangsawan sempurna yang dimiliki Jian sebelum akhirnya dengan patuh bergegas meninggalkan Pulau Naga Timur. Beberapa waktu berlalu dan Shoyan membuka matanya yang hitam legam hanya untuk menemukan sebuah ruangan asing ketika dia tersadar dari tidur panjangnya. Belum sampai Shoyan menyadari kondisinya sendiri, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu sudah terbangun panik bertinggi-tinggi bagaimana keadaan Jian karena dia sudah hampir tidak mengingat apa yang terjadi setelah kelelahan doki ekstrim menyapu tubuhnya. Julie yang kebetulan masuk ke dalam ruangan membungkuk hormat kepada Shoyan sebelum menenangkan pemuda
pemuda itu dengan mengatakan jika Jian telah menyerap semua energi buah naga Phoenix dan saat ini sedang tenggelam dalam retreat panjang. Meskipun Xiaoyan kecewa tidak bisa melihat gadis nakal itu, namun tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pun tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tahu saat ini Jian membawa beban dan posisi yang sangat besar sebagai seorang kaisar naga. Lebih dari itu, sejak tadi Xiaoyan merasakan ada hal aneh bersembunyi di bawah kulitnya, di mana kemudian Julie menjelaskan bahwa benda aneh itu adalah kekuatan naga Phoenix yang diberikan Jian kepadanya hingga memungkinkan Xiaoyan menarik keluar armor naga Phoenix yang bahkan bisa melindungi tubuhnya dari serangan elit Dozun kuat seperti Tianzun ke-9 Aula Jiwa. Xiaoyan juga mendapatkan info bahwa Qinlin sempat kesulitan karena energi ular surga kuno berkepala 9 yang ada di tubuhnya, tapi telah mendapatkan bantuan dari naga void kuno untuk menyempurnakannya di makam naga kuno. Kalau gadis itu benar-benar berhasil menyempurnakan seluruh energi ular surga kuno, maka kemungkinan besar kekuatannya akan melejit ke bintang 5 atau 6 dozun dalam sekejap. Sekarang Xiaoyan perlu melakukan sesuatu kepada Ujang yang sudah rusak parah setelah pertempuran dengan Sekte Langit Mendalam sebelumnya dan meminta bantuan Julie untuk menunjukkan tempat dengan energi petir tertinggi di ruang kosong untuk memperbaiki boneka iblis langit tersebut. Untungnya surga selalu bersama Xiaoyan karena kebetulan memang ada tempat di Pulau Naga Timur yang dipenuhi energi petir, di mana Hacking akan mengantarkan Xiaoyan ke tempat yang disebut sebagai kolam petir void. Hacking mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat, sementara Xiaoyan yang berada di atas kepalanya hanya bisa memejamkan mata ketika cahaya pekat menyerbunya dari depan. Ketika Xiaoyan membuka mata, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu melihat sebuah danau berukuran hampir 10.000 kaki yang bagian dalamnya diisi dengan kilat petir cerah hingga menciptakan raungan guntur yang terus menggelegar dengan keras. Hacking sebenarnya sedikit tidak yakin mengantarkan Xiaoyan ke tempat berbahaya seperti ini, namun pemuda itu justru menunjukkan antusiasme dan kegembiraan luar biasa ketika melihat lautan petir di hadapannya. Bagaimana tidak, Xiaoyan berpikir dengan esensi petir murni semelimpah ini, maka dia pasti akan dapat segera memperbaiki Ujang, juga meningkatkan kekuatan 10 boneka iblis bumi yang dia miliki. Kalau saja Xiaoyan bisa membuat seluruh boneka iblis bumi untuk berevolusi menjadi boneka iblis langit, maka Xiaoyan akan memiliki pasukan 11 dozun yang luar biasa. Karena itulah tanpa pikir panjang Xiaoyan segera masuk ke dalam kolam petir, membuat energi petir menyerbu tubuhnya seperti ular meskipun akhirnya segera dihancurkan oleh api surgawi. Xiaoyan mengeluarkan Ujang yang sekarang kondisinya benar-benar mengenaskan, berambisi untuk memaksa Sekte Langit Mendalam membayar semuanya ketika mereka bertemu lagi. Boneka iblis langit baru saja masuk ke dalam kolam ketika petir-petir kuat menyerbu tubuhnya dengan cara yang sangat kejam. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh gelap keemasan gelap dari wayang langit benar-benar mulai menjadi cerah dan beberapa penyok yang menutupi seluruh tubuhnya secara bertahap mulai dipulihkan. Xiaoyan menyeringai saat melihat wayang langit dibungkus oleh petir yang cerah sebelum kemudian mengeluarkan 10 boneka iblis bumi untuk memulai proses penciptaan 10 boneka iblis langitnya. Waktu mengalir seperti air dan dalam sekejap mata setengah bulan berlalu setelah Xiaoyan memperbaiki boneka-boneka iblisnya, juga memasuki kondisi pelatihan untuk menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat Ujang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, di mana yang membuat Xiaoyan sedikit khawatir adalah retakan gelap di dadanya yang terisi dengan kilat perak. Berpikir apakah Ujang terlalu banyak ngemil petir jadi kayak gini. Xiaoyan hanya bisa menghela napas pasrah memahami jika sepertinya memang sejauh inilah batas boneka iblis yang bisa dia sempurnakan di masa lalu.
Matanya menyapu kepada 10 boneka iblis bumi yang sekarang mulai menunjukkan titik emas, berpikir jika peninggalan seorang elit doseng seharusnya akan jauh lebih menakjubkan daripada dirinya. Karena itulah Shoyan memilih untuk menunggu lebih lama dan melihat sejauh apa boneka-boneka peninggalan doseng ini bisa menyerap energi petir dan meningkatkan kekuatannya. Hari demi hari berlalu dalam dunia petir dan bintik emas pada seluruh boneka semakin meluas dan mencapai separuh bagian. Dengan kecepatan ini seharusnya 10 boneka itu akan segera dipromosikan menjadi boneka iblis langit dalam 10 hari. Nah, tidak hanya boneka iblis saja yang mendapatkan peningkatan kekuatan selama berada di dalam kolam petir. Shoyan yang duduk seperti biksu tua dalam pelatihannya akhirnya membuka mata, membuat pusaran petir yang sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya perlahan menghilang. Di saat yang sama energi petir yang kaya meledak dari tubuh Shoyan, membentuk seperti naga petir yang menggoncang seluruh ruang kosong. Ketika Shoyan mengembuskan napasnya yang mengandung energi petir padat, Tuan Muda ketiga keluarga Shou itu paham jika saat ini dia secara resmi menyandang gelar sebagai Dozun bintang 5. Gila ya guys ya, edan dong Shoyan menciptakan 1000 dozun dong dalam sekejap dan dia masuk ke dalam level 5 dozun, edan ya. Dan yang lebih edannya lagi nih, Jian udah jadi kaisar naga Void kuno, kini OTW jadi dozun bintang 5 atau 6 setelah menyerap energi ular surga kuno. Ujang udah sembuh dan sekarang memiliki kekuatan setara elit bintang 5 dozun. Shoyan dapat tambahan 1000 boneka iblis langit dan bonusnya Shoyan pun jadi bintang 6 dozun. Dalam makin OP aja nih Kang Pak Boy atuh ya. Kira-kira apa yang akan Shoyan lakukan setelah menyelesaikan urusan di Pulau Naga ini? Nantikan terus kelanjutan petualangan Mang Oyen hanya di Ginosis alias Cakra Diva. Jangan lupa untuk di-share ya.